Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fi abadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada video saya yang ke-15. Kali ini saya membahas ciri mukmin yang kedua yang saya dapatkan di Al-Quran, yaitu mendirikan sholat. Ini urutan kedua tuh menurut saya ya. Tapi sebelum saya bahas itu, saya tetap kemukakan 14 ciri yang saya dapat di Al-Quran, supaya kita tidak lupa dengan ciri-ciri itu. Baik, kita mulai. Mendirikan sholat, ciri mukmin yang kedua. Jadi mukmin menurut Al-Quran, satu, amat sangat menyintai Allah, dua, mendirikan sholat, tiga, memelihara sholat, empat, khusyuk dalam sholat. Ini yang tentang sholat saya urutkan demikian ya, supaya penjelasannya nanti runut gitu ya. Yang kelima, tenang atau mantap kalbu bila dzikrullah. 6, tergetar kalbu bila disebut Allah. Yang ketujuh, tawakal hanya kepada Allah. Yang kedelapan, menghindari hal-hal yang tidak berguna. Yang kesembilan, dengar dan taat terhadap firman Allah dan sabda Rasul. Yang kesepuluh, bertambah iman bila dibaca ayat Allah. Yang kesebelas, menunaikan zakat. Yang kedua belas, memelihara kemaluan. Yang ketiga belas, memelihara amanah dan janji. Yang ke-14, tidak ragu jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Sekarang kita mengulas yang kedua, mendirikan sholat. Ini ulasannya singkat nih. Mendirikan sholat. Ini saya ambil dari surat Al-Anfal ayat 3. Tapi akan saya kemukakan dari ayat 2. Ada alasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatul imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini salah ketik itu alaihim ya, harusnya itu kun itu ya. Jadi kasrah jadi domah. Sesungguhnya para mukmin itu adalah orang-orang yang apabila disebut atau diingatkan Allah, dzikrullah ini bisa disebut Allah, bisa diingatkan Allah, tergetar kalbu mereka. Dan apabila dibacakan ayat Allah, bertambah iman mereka, dan kepada Allah mereka tawakal. Dan juga adalah juga orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian harta mereka. Adalah juga, ini tambahan dari saya ya. Alladzina itu yang untuk orang-orang ya, menginfakkan sebagian harta mereka. Ciri mukmin ayat 2 dan di akhirat 3 sepatutnya pada urutan 6, 7 dan 10. Mengerjakan sholat tidak sama dengan mendirikan sholat. Ini inti yang mau saya jelaskan sebetulnya.
Karena kita mengerjakan sholat, kita anggap kita sudah mendirikan sholat. Ini bedanya, ini yang saya jelaskan. Mengerjakan sholat itu yang penting selesai, lalu menghitung pahala atau upah. Ada yang sholatnya itu karena bayar utang. Utang ke siapa? Utang ke Allah. Nggak pernah ada dalilnya ditang itu utang. Terasa masih ada utang nih kalau belum sholat. Utang ke siapa? Utang ke diri sendiri, utang janji. Ada lagi yang sekedar menggugurkan kewajiban. Kewajiban yang mewajibkan siapa? Allah. Allah kutiba kok menetapkan. Menurut pendapat saya, wajib itu karena kita sendiri, karena kita punya mau. Kenapa jadi wajib sholat? Karena kita pengen masuk surga. Kalau nggak pengen masuk surga, nggak usah sholat. Karena ada yang kita inginkan, maka wajib melakukan sesuatu. Saya sakit sariawan, pengen sembuh, ya wajib berobat gitu. Waktu kecil dulu saya kalau sakit dikasih duit. Datang ngasih duit, ngasih makanan, ngasih kue. Jadi nggak pengen sembuh, kan nggak wajib berobat. Gitu. Jadi perlu kita sadari, kewajiban itu datangnya dari diri sendiri. Karena kita menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, maka wajib melakukan sesuatu. Ini bukan Allah yang mewajibkan. Allah punya kepentingan apa sama kita? Seluruh orang di dunia ini dari dulu sampai sekarang beriman, Allah nggak akan tambah kaya. Semuanya kafir, Allah tidak akan jadi miskin. Yaitu absolut, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi jangan kita bilang Allah mewajibkan. Enggak. Secara hukum fikih betul wajib ya. Tapi mewajibkan itu kan kita. Sekali lagi, karena kita pengen masuk surga, maka wajib sholat, wajib saum, dan selainnya. Kalau nggak pengen, nggak usah. Gitu. Jadi yang perlu tanam kesadaran itu adalah harapannya itu yang perlu tanamkan. Sehingga terdorong, termotivasi untuk berbuat. Oke, lanjutnya. Ini kalau mengerjakan sholat begitu. Mending selesai lalu menghitung pahala atau upah. Seperti tukang sedang mengerjakan bangunan rumah. Jadi kalau saya punya tanah 100 meter, saya menginginkan bangun rumah, ya. Gambar sudah saya punya, lalu saya cari tukang ngerjain. Dikerjakan bangunan rumah. Kalau orang nanya, siapa yang sedang bangun rumah? Pak Muksin. Tukang pasti jawab itu, nggak mungkin dia bilang saya. Kan. Apa yang karakter mereka bukan? Tidak peduli dengan kualitas atau kesempurnaan hasil kerjanya. Kalau tukang gitu, yang penting selesai, udah. Kalau borongan dicepet-cepet, gitu. Kalau harian udah lama-lama, yang penting upahnya. Gitu. Ada juga tukang yang jujur, yang tanggung jawab, ada. Tapi karakter tukang itu orientasinya adalah selesai kerja. Gitu. Nah, kalau mendirikan sholat, yang penting bukan selesai, tapi sempurna. Gitu. Makanya perintahnya mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Seperti pemilik rumah yang sedang membangun rumah. Jadi saya sedang membangun rumah tadi, sangat peduli dengan kualitas atau kesempurnaan. Kalau saya datang ke sana kontrol, ya apa yang sudah selesai dia bangun. Misalnya temboknya sudah diaci, saya pegang tuh tembok rata apa enggak ya. Saya cari salahnya di mana, kurangnya di mana kan gitu. Kalau sudah dipasang keramik, saya ceker lurus apa enggak ya. Pokoknya selalu dilihat kurangnya apa lagi gitu kan. Nah, orang yang sholat, mendirikan sholat itu senantiasa mencari tahu dengan berbagai cara di mana kekurangan sholatnya. Jadi senantiasa mencari tahu, nggak pernah merasa sudah baik sholatnya, nggak pernah, tidak pernah merasa sholatnya sudah cukup baik. Itu kalau mendirikan sholat.
Jadi tinggal kita lihat ke diri kita masing-masing, saya selama ini sudah mendirikan sholat atau baru mengerjakan. Bagaimana sikap orang mendirikan sholat itu nanti di video berikutnya, ya, tentang memelihara sholat, di situ akan saya jelaskan lebih lebar. Tapi intinya adalah orang mendirikan sholat itu orientasinya sempurna, bukan selesai. Sedangkan mengerjakan sholat itu yang penting selesai. Makanya kalau orang mengerjakan sholat, bacanya cepat-cepat saja gitu. Mungkin anda sering gitu ya, berimam pada seseorang ketika jahar bacaan Al-Fatihahnya panjang. Begitu dia sir, kita baru ya kana budu ya kana stain, dia sudah ruku. Karena dia mengerjakan sholat. Jadi bacaan panjang itu untuk didengar orang-orang, bukan didengar Allah. Atau duduk antara dua sujud itu yang baca banyak doanya, ada yang 5, ada yang 7 ya. Kalau yang menyempurnakan sholatnya, mendirikan sholat, dia bacanya Rabbi firli warhamni wajibirni dan seterusnya. Satu-satu dia baca, karena dia sedang minta sama Allah. Tapi kalau yang mengerjakan sholat, bacanya sekaligus Rabbi firli warhamni wajibirni warhamni. Ini bedanya. Saya kira itu ya yang perlu saya jelaskan, karena nanti akan panjang lebar ketika menjalankan sholat. Itulah penjelasan singkat saya tentang mendirikan sholat. Jadi beda antara mengerjakan dan mendirikan sholat. Semoga bermanfaat. Semoga kita menyadari bagi yang selama ini mengerjakan sholat, jangan ada punya pikiran bayar utang, jangan ada punya pikiran melepas kewajiban, jangan ada pikiran nggak enak kalau belum sholat ya. Jadi mari kita mendirikan sholat supaya sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian ya. Kalau Anda ingin subscribe, like atau share ya, silakan diklik link yang berwarna biru supaya diputarnya di YouTube. Kalau Anda klik videonya, itu akan diputar di pemutar video yang ada di HP Anda, sehingga tidak muncul itu. Subscribe, share, dan like. Kalau Anda ingin mengikuti terus video-video saya, silakan subscribe. Kalau Anda merasa ini Anda sukai, silakan like, dan kalau Anda menganggap ini perlu untuk disebarluaskan, silakan share. Kira sekian dari saya. Yang benar dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.